Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kota Waringin Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching dalam supervisi akademik. Saya Idewa Ayu Agung Putri Darmayanti dari SDN 4 Kumahilir. Saya Emrija Fajrin dari SMK 2 Kumai. Dan saya Rindang Palupi Kandar dari SDN 5 Sidorejo. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rindang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ayu. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah kabar saya baik juga. Nah, Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak, nggih. Iya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Iya. Baik, Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya cermati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur delta atau belum? Kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Kemudian, bagaimana coachee menanggapi dan merespon pertanyaan dari coachnya? Dan jangan lupa, Pak, untuk disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah, 1. Kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coach kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah presence, kemudian kedua saya ingin mendengarkan aktif, kemudian berikutnya adalah memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik, Pak. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Secara spesifik saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif dan kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, Pak. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya, Pak ya. Siap. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Rindang dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan coachee dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian coachee juga dapat menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Baik, demikian Pak Rindang pra-observasinya. Silakan Pak Rindang melakukan coachingnya kepada coachee. Siap, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fajrin. Waalaikumsalam, Pak Rindang. Apa kabar, Pak Fajrin? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah baik pada hari ini. Saya terima kasih loh, Pak Rindang mau meluangkan waktunya. Setelah kemarin saya chat, Pak. Ya. Kita janjian hari ini. Gimana, Pak Fajri? Ada yang ingin disampaikan pada kesempatan pertemuan kita kali ini? Oke. Jadi Bapak Rindang, saya tuh memang mau curhat tentang permasalahan saya di sekolah. Jadi permasalahan saya di sekolah itu saya melihat kebetulan saya ini Pak Wakasek kurikulum. Jadi ibaratnya saya juga ikut memonitor proses pembelajaran di sekolah. Jadi teman-teman di sekolah itu, rekan-rekan guru yang lain itu masih banyak Pak yang melakukan proses pembelajaran konvensional yang saya lihat masih berpusat pada guru. Kemudian Pak, kan kita kan sudah di tahun 2023 ya. Ini kan pada zaman sekarang kan penggunaan teknologi kan seharusnya dilakukan juga diintegrasikan di dalam proses pembelajaran. Tapi saya lihat rekan-rekan guru yang lain itu masih banyak yang belum memanfaatkan hal tersebut. Oh begitu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak lihat ke depannya? Saya ingin Pak di sekolah saya di SMK 2 Kumai itu sebagian besar guru itu sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian melakukan variasi pembelajaran yang menggunakan teknologi dalam proses pembelajarannya.
untuk saat ini pembelajaran yang telah dilakukan dalam skala berapa menurut Bapak kalau di antara 1 sampai 10? Oke. Jadi di sekolah saya itu sekarang setelah saya amati mungkin masih di posisi 5 ya Pak. Di posisi 5 ya. Baik Pak, Bapak mengatakan masih di posisi 5, kemudian kira-kira Bapak ingin meningkatkan level itu di tingkatan berapa? Saya berusaha ada di posisi 8 sih yang ideal. Posisi 8 ya Pak. Ya. Kemudian kira-kira usaha apa atau strategi apa yang bisa Bapak lakukan untuk mendapatkan perubahan untuk mencapai level 8 itu? Iya Pak. Jadi saya sudah memikirkan sih beberapa rencana perubahan di sekolah saya. Yang pertama yaitu pengembangan diri guru secara mandiri di platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang kedua, kita melakukan IHT atau workshop bersama narasumber yang kompeten untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memvariasikan metode pembelajaran dan penggunaan teknologi Pak di dalam pembelajaran. Dari pilihan strategi yang Bapak sampaikan, ada 2, itu kan pengembangan diri melalui PMM dan melaksanakan IHT. Kira-kira mana yang bisa diterapkan dengan keterbatasan waktu? Menurut Bapak lebih cepat yang mana dalam melaksanakan perubahan itu? Oke, jadi kalau saya memperkirakan kalau sekarang kan juga waktunya mepet ya Pak, sedang kita proses menuju summative assessment akhir semester. Jadi yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat ini kayaknya pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar ya Pak. Jadi itu adalah pilihan Bapak. Kira-kira Bapak memerlukan support dari pihak mana saja? Oke, jadi di sekolah saya itu kan banyak sekali guru-guru yang senior Pak. Jadi memang harus diperlukan kepala sekolah sih menurut saya untuk memotivasi, kemudian juga mendorong rekan-rekan lain untuk memiliki motivasi internal Pak dari mereka sendiri sehingga mereka bisa aktif belajar di PMM. Baik Pak, bagaimana usaha Pak Fajrin agar strategi yang Bapak inginkan dapat berjalan dan konsisten dilaksanakan? Oke, mungkin salah satu cara yang akan saya lakukan Pak, mungkin juga bersama kepala sekolah juga melakukan komunikasi, kolaborasi dengan seluruh rekan guru sehingga kita bisa memantau perkembangan penggunaan PMM dalam mereka mengembangkan diri mereka. Jadi secara kontinu, secara berlanjut mungkin seminggu sekali kita kan bisa tanya secara lisan sih Pak kepada mereka sepertinya bagaimana perkembangannya, bagaimana tindak lanjutnya, sehingga nanti terjadi memang perubahan proses pembelajaran di kelas yang berpusat pada murid dan juga menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Oh baik sekali Pak, apa yang Bapak rencanakan. Nah dari perbincangan kita kali ini, bagaimana perasaan Pak Fajrin setelah berbagi cerita dengan saya? Jadi perasaan saya sekarang lebih senang Pak, lebih tenang juga, saya lebih plong, akhirnya saya punya teman berbagi dan juga akhirnya memperoleh solusi yang kemungkinan sebentar lagi dalam waktu dekat ini akan saya eksekusi. Baik Pak, bagus sekali. Dalam perbincangan ini saya lihat Pak Fajrin sudah bisa merencanakan strategi apa yang diterapkan dan berencana akan melaksanakannya dengan baik. Semoga pada kesempatan berikutnya kita dapat berbagi cerita lagi. Selalu sukses, semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Endang. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya Pak Ya, dengan saya. Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan baik. Saya di sini ingin mengajukan pertanyaan. Sebelum kita penutupan ya Pak ya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, pada saat melakukan coaching saya sudah melaksanakan proses tersebut dengan menggunakan alur tirta sehingga coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian pertanyaan yang kedua,
kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Rindang berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi sudah Bapak lakukan? Ya, berdasarkan hasil coaching yang saya lakukan, saya ingin lebih memahami bagaimana proses alur tirta, percakapan alur tirta dalam proses supervisi akademik. Kemudian saya juga ingin lebih menggali bagaimana saya memberikan atau menanyakan dengan pertanyaan berbobot. Oke Pak, menurut saya sebagai observer, proses coaching antara Pak Rindang dengan Pak Fajrin tadi sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur tirta. Pak Rindang juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Fajrin, sehingga Pak Fajrin dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Dan juga Pak Rindang selaku coaching sudah melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Semangat ya Pak Rindang untuk melakukan coaching selanjutnya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rindang. Pak Fajrin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik Pak, sesuai dengan rencana pada kesempatan kali ini Pak Fajrin akan coach salah satu rekan kita. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai rubrik penilaian yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah apakah proses supervisi itu akan sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana coach bisa memberikan pertanyaan berbobot dan menanggapi respon dari pertanyaan dari coachnya. Dan berikutnya adalah bagaimana coach dapat merespon dari pertanyaan coach. Dan proses yang dilaksanakan nanti sesuai dengan kemitraan, kemudian proses kreatif dan dapat memaksimalkan potensi dari si coachnya. Baik Pak, kita ke pertanyaan pertama. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, yang pertama adalah presence, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik Pak. Kemudian berikutnya bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak observasi dan kembangkan pada proses coaching nanti? Secara spesifik sih yang ingin saya kembangkan adalah melakukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, bagaimana dengan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin coaching menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dengan menemukan langkah-langkah pada permasalahannya secara sendiri juga ya, tanpa saya bimbing, tanpa saya yang memberikan solusinya. Bagus sekali Pak. Baik, demikian nanti semoga nanti proses coachingnya dapat berjalan dengan lancar. Tetap semangat. Dan Bapak, saya persilakan untuk melakukan proses coaching. Terima kasih Pak Rindang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajrin. Bu Ayu, bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Oke, Bu Ayu, kemarin kan ada menghubungi saya. Ada yang ingin Ibu bicarakan. Kira-kira apa yang ingin bicarakan pada pertemuan kita sore hari ini, Bu? Iya Pak, saya kemarin memang ada menghubungi Pak Fajrin ya. Terima kasih untuk waktunya Pak. Saya di sini ingin sharing dan ingin cerita tentang permasalahan saya. Harapan saya itu ingin mendapatkan ide dan solusi yang tepat atas permasalahan saya ini Pak. Oke, kalau boleh tahu Bu Ayu, permasalahan apa nih Bu? Begini Pak, kebetulan kan saya guru kelas tinggi. Ya. Nah di kelas saya itu ada murid yang jahil, iseng saat proses pembelajaran. Nah saat si anak ini jahil dan iseng, ada temannya yang sensitif. Jadi terjadilah perkelahian di kelas. Gitu. Berarti terjadi perkelahian di kelas Ibu karena ada satu siswa ya? Iya, satu siswa yang jahil gitu Bu ya? Jahil.
Ibu Ayu, karena ini adalah percakapan yang sangat singkat. Jadi apa yang ingin Ibu dapat di akhir percakapan singkat kita ini, Bu? Harapan saya, Pak, semua murid saya itu memiliki rasa saling menghormati, Ya. menghargai dengan temannya, sehingga tercipta lingkungan yang nyaman, aman, dan kondusif saat proses pembelajaran. Oke, berarti kalau saya boleh tahu, Ibu, keadaan lingkungan belajar di kelas Ibu sekarang, kalau Ibu perkirakan dari skala 1 sampai 10, kira-kira sekarang ada di angka berapa nih, Bu, kira-kira? Untuk situasi dan kondisi saat ini berada di level atau angka 5, Pak. Oh, angka 5. Oke. Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini, kira-kira target Ibu nanti ada di angka berapa? Target saya 7, Pak. 7 ya? Sudah Oke. lumayan lah. Kalau boleh tahu, Ibu, tadi kan Ibu mengatakan bahwa terjadi permasalahan di dalam kelas Ibu. Nah, kira-kira apa, Bu, faktor-faktor yang membuat Ibu mengalami masalah tersebut? Faktor yang saya lihat Ya. itu anak-anak saya tuh, Pak, untuk anak yang jahil dan iseng tadi, Ya. saya lihat itu mereka seperti ingin mendapatkan perhatian. Ya. Tuh, kemudian yang kedua, kesadaran diri mereka tentang nilai-nilai kebaikan itu masih sangat kurang, Pak. Oh, begitu. Oke. Baik, Ibu, dari permasalahan Ibu tadi ya, yang saya dengar, kira-kira ada rencana apa sih mengatasi masalah tersebut? Kira-kira Ibu sudah punya gambaran belum rencana apa yang akan Ibu lakukan nanti? Baik, Pak, untuk rencana saya sudah memiliki gambaran. Yang pertama, saya akan melakukan pendekatan secara personal dengan anak tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, saya akan menanamkan nilai-nilai kebaikan sebelum pembelajaran dimulai. Itu akan saya lakukan setiap hari secara berkala. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua mereka. Itu, Pak. Jadi yang sudah saya dengar tadi, Ibu, ada 3 rencana ya, Bu, ya? Oke, ada 3 rencana. Kira-kira Ibu dari 3 rencana ini, rencana apa nih yang paling mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu yang dekat sekarang? Kalau untuk melakukan pendekatan secara personal dan menanamkan nilai-nilai kebaikan, itu sudah saya terapkan sebetulnya, Pak. Ya. Tapi saya belum melihat perubahan yang signifikan pada mereka. Oke. Jadi saya mengambil langkah yang ketiga, yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Dengan harapan saya sebagai wali kelas dan orang tua murid, kami dapat bekerja sama dengan baik. Oke, jadi menjalin kolaborasi, Bu, ya, Ya, dengan menjalin orang tua kolaborasi. murid. Nah, saya pikir itu rencana yang sangat baik, Ibu. Kira-kira Ibu, siapa sih yang bisa membantu Ibu dalam mengimplementasikan rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi? Yang saya lakukan, yang saya libatkan ya, Pak, ya. Yang saya libatkan, pertama pasti orang tua murid, Oke. kemudian rekan sejawat, Oke. karena kebetulan di sekolah saya itu 2 rombel, jadi saya sering bekerja sama dengan guru di kelas B. Ya. Itu kemudian yang terakhir adalah kepala sekolah. Oke, jadi ada 3 unsur yang akan Ibu libatkan, nggih? Iya. Oke, aduh, Bu, sayang sekali, Bu, ya, karena waktu kita sangat sempit, Bu, sangat pendek sekali. Ya. Kira-kira Ibu di titik ini, Bu, dari awal tadi pembicaraan kita, apa sih yang bisa Ibu dapat dari percakapan kita? Alhamdulillah, Pak, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan ke depannya. Oke. Alhamdulillah. Jadi rencana tadi sudah Ibu ketahui sendiri ya, solusinya apa, kemudian melibatkan siapa aja gitu, Bu, ya. Alhamdulillah. Jadi kira-kira, Bu, kapan akan Ibu lakukan rencana aksi tadi? Rencana aksi secepatnya, Pak. Oke, Mungkin secepatnya. insya Allah besok langsung akan saya hubungi orang tua murid, dan itu nanti akan berlaku 1 bulan 1 kali. Saya akan komunikasi melalui FKOG untuk kumpul di sekolah, membicarakan tentang perkembangan
anak setiap bulannya. Oke Ibu, semoga rencana yang baik tadi yang sudah Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Ya, Saya tunggu cerita baiknya Ibu Ayu di pertemuan pasti. berikutnya. Ya, pasti. Terima kasih sudah mau datang di coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rindang. Pak Fajri, kita berjumpa lagi. Nah, tadi Bapak sudah melaksanakan proses coaching dan kali ini saya ingin menanyakan apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching dan yang menjadi indikator dari ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Jadi terima kasih pertanyaan Pak Rindang. Di coaching tadi saya sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur kita. Yang pertama menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Baik Pak, dari catatan yang saya dapatkan, tadi Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan presence, kemudian mendengarkan aktif, dan sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, ada yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan sehingga berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya tingkatkan Pak, yang tadi mungkin saat proses coaching itu saya rasa kurang maksimal adalah melakukan pertanyaan berbobot, pertanyaan terbuka yang nanti membuat percakapan itu mengalir Pak. Itu yang saya rasa di diri saya itu masih perlu saya tingkatkan lagi. Jadi itu ya yang ingin Bapak tingkatkan. Semoga nantinya bisa kita berkomunikasi lagi, kemudian Bapak juga lebih melaksanakan coaching dengan lebih optimal. Ya. Tapi tadi saya sudah melihat Bapak sudah melaksanakan dengan baik, selalu semangat, Ya. sehingga nanti ada perbaikan dalam proses belajar mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rindang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Fajri. Oke, Bu Ayu, sebelum Ibu Ayu melakukan coaching, sebagai awal kepada Bu Ayu, pertama saya akan mendiskusikan Bu tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai alur tirta apa belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Kemudian bagaimana coachee menanggapi dan merespon pertanyaan dan bagaimana Ibu melakukan proses pertanyaan terbuka yang berbobot kepada coachee-nya. Ya, baik Pak. Dan jangan lupa untuk disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya Ibu yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama Ibu, untuk saya tanyakan kepada Ibu, yang pertama kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Potensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yang pertama presence Pak, kehadiran Ya. penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot Ya. dan mendengarkan aktif. Oke Ibu, kompetensi mana dari ketiga tadi yang Ibu sampaikan yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dan ingin saya observasi? Yang ingin saya kembangkan, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Ibu, pertanyaan selanjutnya, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching hari ini? Indikator yang saya inginkan untuk proses coaching hari ini adalah saya ingin coaching saya Pak, Ya. dapat menemukan solusi dan mendapatkan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik. Demikian proses praobservasi. Silahkan Ibu melakukan proses coaching kepada coach Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Endang. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bagaimana Ayu. kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik.
dengar-dengar nih ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin diceritakan dengan saya, apa betul? Betul, Bu. Oke, kita punya waktu 15-20 menit ya Pak. Ya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan Pak Rindang? Ya, jadi saya ingin menyampaikan bahwasannya dalam proses pembelajaran yang saya lakukan ada siswa yang belum mampu melaksanakan materi yang saya ajarkan, yaitu materi gerak manipulatif melempar dan menangkap bola. Jadi ada 2 orang anak yang belum bisa melakukan gerakan melempar dan menangkap bola. Oke, saya garis bawahi ya Pak permasalahan Pak Rindang, yaitu ada siswa yang belum mampu menangkap dan melempar bola. Gitu ya Pak ya? Iya. Nah, kemudian dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Ya, dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu bagaimana siswa yang belum bisa melempar dan menangkap bola itu dapat melakukan gerakan tersebut sesuai dengan materi dan sama dengan teman-temannya mampu melaksanakan gerakan melempar dan menangkap bola. Nah, oke Pak, untuk kondisi anak ini sendiri saat ini berada di level berapa Pak? Untuk anak ini saya rasa masih berada di level 5, Bu ya. Oh, level 5 ya Pak ya? Iya. Kira-kira Bapak level berapa yang ingin Bapak capai untuk anak tersebut? Saya ingin menaikkan sampai ke level 8, Bu. Oh, bagus sekali, Iya. 8 ya Pak ya. Iya. Nah, untuk mencapai level 8 itu apa saja sih yang harus Pak Rindang lakukan, hal-hal apa saja untuk mendapatkan perubahan itu? Ya, perubahan yang bisa saya lakukan yang pertama adalah bagaimana si anak itu dapat melempar dan menangkap bola dan bisa ya si anak itu saya merubah bola yang seharusnya digunakan dalam melempar dan menangkap bola menggunakan bola yang ringan, kemudian dari bahan yang mudah gitu, yang bagaimana dia menangkap itu tidak takut, kemudian dia melempar juga bisa dengan tenaga yang maksimal. Jadi saya menggunakan bola tiruan. Gitu. Adakah strategi lain Pak Ya, selain itu? Strategi lain yang ingin saya lakukan adalah bekerja sama dengan orang tua supaya si anak itu dapat berlatih di rumah, sehingga tidak hanya berlatih di sekolah tetapi juga berlatih di rumah dengan bimbingan orang tua. Tentunya saya harus berkomunikasi dengan orang tua dalam hal ini sehingga ada kerjasama bagaimana si anak ini dapat melakukan gerakan melempar dan menangkap bola dengan baik. Oke Pak, berarti ada 2 strategi ya Pak ya? Iya. Bagus sekali. Dari 2 strategi yang Pak Rindang terapkan tadi, strategi mana menurut Bapak yang nyaman dan lebih cepat terrealisasi untuk anak tersebut? Saya rasa strategi yang lebih cepat terrealisasi dan lebih berdampak pada anak itu yaitu menggunakan bola tiruan nanti dilaksanakan di sekolah. Tentunya ini saya lakukan harus dengan pendampingan pada proses pembelajaran sehingga si anak itu dapat melakukan gerakan melempar dan menangkap bola dengan percaya diri, dengan baik, sehingga si anak tersebut ketika melakukan gerakan itu tidak takut, kemudian dapat berlatih berulang-ulang, karena kalau dia sudah senang, kalau dia sudah percaya diri dengan bola yang digunakan, saya rasa nanti ada peningkatan dalam hal kemampuan melempar dan menangkap bola. Wah, bagus sekali Pak Rindang strateginya ya. Kemudian kira-kira nih Pak, untuk kegiatan tersebut supaya berjalan dengan lancar, efisien, dan baik, Pak Rindang membutuhkan support dari siapa saja? Ya, selain saya membutuhkan support dari teman sebaya, dari anak murid sendiri yang sudah mampu melakukan gerakan itu dengan baik sehingga dia nanti menjadi tutor dari gerakan melempar dan menangkap bola. Selain itu tentunya saya juga bekerja sama dengan orang tua dalam hal pendampingan sehingga si orang tua tersebut dapat memantau perkembangan anaknya sehingga dapat memiliki kemampuan dalam melempar dan menangkap bola dengan baik. Iya, sekali Pak Rindang. Baik, kira-kira nih Pak, bagaimana tindak lanjut Pak Rindang ke depannya supaya ini akan terus berjalan konsisten?
tindak lanjut ke depannya saya pasti melakukan pendampingan yang secara berkesinambungan, Bu. Jadi saya memantau bagaimana si anak itu dapat berlatih di sekolah dengan baik, kemudian saya juga melihat perkembangan dari gerakan si anak tersebut dalam melakukan melempar dan menangkap bola, sehingga hal ini saya akan pantau secepatnya, kemudian saya lakukan strategi yang saya inginkan di sekolah. Oke, bagus. Semangat terus ya Pak Rindang ya. Oke Pak, dari perbincangan ini bagaimana sekarang perasaan Pak Rindang setelah Pak Rindang berbagi cerita dengan saya? Tentunya perasaan saya senang, Bu, karena saya juga bisa berbagi cerita dengan Ibu Ayu. Saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya, kemudian saya juga dapat merancang strategi yang ingin saya terapkan, kemudian saya juga bisa merencanakan secepatnya strategi yang saya lakukan itu dengan baik dan kontinu, sehingga akan berdampak pada kemampuan anak itu dalam melakukan gerakan melempar dan menangkap bola. Wah, bagus, semangat sekali Pak Rindang ya. Saya tunggu ya Pak ya kabar baiknya. Baik, Bu. Kemudian kita cukupkan dulu Pak sampai di sini. Semoga apa yang Pak Rindang jalani berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Semangat ya Pak Rindang ya. Terima kasih Pak Rindang sudah mau berbagi cerita dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fajrin. Oke, tadi saya sudah sama-sama Ibu, saya melakukan observasi terhadap proses coaching yang Ibu lakukan kepada Bapak Rindang. Baik Ibu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pasca coaching ya Bu ya. Iya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan proses coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Ibu? Di coaching ini Pak, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya juga tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, sehingga coach saya dapat menemukan solusi dan mendapatkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Oke Ibu, saya sebagai observer tadi juga sudah dengan seksama memperhatikan, mengamati dan menilai proses coaching antara Ibu Ayu dengan Bapak Rindang itu sudah berjalan dengan baik, dan saya kira juga sudah sesuai dengan alur Tirta Ibu ya. Kemudian Ibu, saya juga perhatikan Ibu juga sudah berusaha menggali pertanyaan kepada Pak Rindang dengan pertanyaan terbuka, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan jawaban yang disampaikan oleh Bapak Rindang. Saya rasa proses coaching tadi sudah secara umum ya, overall sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan prinsip alur Tirta. Semoga bisa ditingkatkan Bu ya pada kesempatan yang lain. Terima kasih Pak Fajrin. Tapi Ibu ada pertanyaan terakhir untuk Ibu, kompetensi apa Ibu yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan proses coaching yang tadi Ibu telah lakukan? Potensi yang ingin saya kembangkan lagi Pak, meskipun tadi saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta, saya ingin lebih memantapkan lagi bagaimana sih alur Tirta prosedurnya ini untuk coaching sehingga benar-benar terlaksana semuanya. Okay. Kemudian yang kedua, saya juga ingin belajar lagi tentang bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke. Semoga apa yang ingin Ibu capai tadi di proses coaching yang selanjutnya mungkin Bu ya, itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan lancar, sehingga memang tujuan kita untuk memajukan pendidikan di Indonesia dapat berjalan juga sesuai iramanya dengan apa yang Ibu lakukan. Amin. Nah itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Fajrin. Sama Ibu.